Ataraksia, Yunani. Jangan merusak apa yang Anda miliki dengan menginginkan apa yang Anda tidak miliki. Tetapi ingat bahwa apa yang Anda sekarang sudah miliki adalah hal yang dulu Anda hanya bisa harapkan. Epikuros. Etika sebagai seni hidup menuju bahagia. Konsep kebahagiaan menurut bangsa Yunani dapat kita runut dari sejarah yang ditorehkan oleh filsuf Epikuros. Filsuf yang lahir pada 314 sebelum Masehi di kota Yunani, Samos, dan meninggal di Athena tahun 270 ini memiliki pribadi yang halus dan memikat. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Epikuros mendirikan sekolah filsafat di Athena dengan nama Epikureanisme, yang merupakan satu aliran filsafat Yunani pasca Aristoteles. Zaman Epikuros adalah permulaan dari Helenisme. Helenisme berasal dari bahasa Yunani kuno, Hellenizing, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme klasik adalah kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Helenisme secara umum merupakan istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Lama periode ini kurang lebih 300 tahun, yaitu mulai 323 sebelum Masehi pada masa Alexander Agung atau meninggalnya Aristoteles, hingga 20 sebelum Masehi. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan menjadi hilang. Kebudayaan yang berbeda yang ada di zaman ini melebur menjadi satu, yang menumpang gagasan-gagasan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Terbentuknya kerajaan-kerajaan raksasa itu bukanlah filsafat, melainkan cita-cita yang bijaksana, hosopos, yang menentukan pikiran Helenisme. Bukan lagi pengetahuan dan pemetaan rasionalitas yang ditekankan, melainkan kemampuan si bijaksana untuk mengatur hidupnya sendiri melalui kekuatan pikirannya, untuk menjadikan diri bebas dari pasang surutnya takdir dengan menarik diri ke dalam dirinya sendiri. Cita-cita autarkia, kemandirian, menguasai semuanya. Karena itu, meskipun fisika, metafisika, dan logika tetap ada, semua itu akhirnya demi etika, filsafat praktis. Aliran Epikuros lebih merupakan sekolah kebijaksanaan hidup daripada kebijaksanaan dunia. Metafisika Epikuros. Etika Epikuros berdasarkan sebuah metafisika yang diambilnya dari Demokritos, yaitu atomisme. Menurut Demokritos, seluruh realitas terdiri atas atom-atom yang tak terbatas jumlahnya, yang hanya berbeda karena bentuk dan beratnya. Oleh karena itu, segala apa yang terjadi sudah mutlak dan pasti. Pandangan dunia Epikuros yang mengikuti Demokritos adalah mekanisme. Walaupun begitu, Epikuros menambahkan sesuatu terhadap Demokritos. Menurutnya, kadang-kadang atom itu jatuh tidak lurus ke bawah, melainkan sedikit melenceng dari garis lurus, tanpa kita ketahui sebabnya. Dengan melencengnya atom-atom itu, ada yang saling bertabrakan, dan gerak atom-atom itu saling mempengaruhi. Tabrakan-tabrakan itulah asal-usul alam semesta. Gagasan ini menarik, karena kejadian itu kebetulan belaka. Dengan demikian, keteraturan mutlak peristiwa di dunia runtuh, dan kemungkinan untuk memperhitungkan masa depan pun hilang. Sesungguhnya Epikuros tidak berminat pada metafisika itu sendiri. Yang dimaksudnya adalah membebaskan dunia dari takdir. Kaum Epikurean adalah penganut kebebasan kehendak, dengan memberikan peran kunci kepada kejadian murni kebetulan tadi. Mereka mau menyelamatkan kebebasan manusia. Manusia bukan budak takdir. Manusia dapat menentukan kehidupannya sendiri. Selain melawan takdir, kaum Epikurean juga melawan mitos-mitos keagamaan. Mereka ingin mencerahkan manusia, membebaskan dari ketakutan-ketakutan terhadap dewa-dewa,
kematian, pengadilan sesudah mati, serta neraka. Menurut mereka tidak masuk akal berusaha agar para dewa bersikap baik atau menenangkan kemurkaan mereka. Epikuros tidak menyangkal adanya dewa, tetapi mereka dikatakan hidup dalam ruang kosong antara kumpalan atom-atom secara bahagia dan abadi tanpa perhatian sama sekali terhadap manusia. Kaum Epikurean adalah penganut deisme. Karena itu, manusia-manusia hendaknya mengatur hidupnya menurut kebijaksanaannya sendiri tanpa takut terhadap dewa dan akhirat. Jiwa manusia pun diibaratkan atom-atom yang lebih halus, yang menguap dalam kematian. Karenanya, mengapa takut? Kematian tidak perlu ditakuti karena tidak ada. Sekarang kita hidup, dan jika kita mati, kita tidak ada lagi. Meraih hidup bahagia. Menurut Epikuros, manusia yang bebas dari ancaman tahayul dan agama serta ketakutan terhadap kematian akan dituntun untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dan inti dari ajaran Epikuros terdiri dalam nikmat. Bagi Epikuros, yang baik akan menghasilkan nikmat, dan yang buruk adalah apa yang menghasilkan perasaan tidak enak. Walau begitu, kenikmatan bukan berarti hedonis. Bagi kaum Epikurean, kenikmatan lebih bersifat rohani dan luhur daripada jasmani. Tidak sembarang keinginan perlu dipenuhi. Ataraksia merupakan ketentraman jiwa yang tenang, kebebasan dari perasaan risau, dan keadaan yang seimbang. Gagasan-gagasan ini dicetuskan oleh filsuf Epikuros yang intinya, manusia yang mencapai ataraksia adalah manusia yang bijaksana, karena ia dapat memenuhi keinginannya, tetapi dengan menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan. Epikuros menyatakan, tindakan manusia untuk mencari kesenangan merupakan kodrat alamiah. Ia pun menganggap apa yang baik adalah segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, sedangkan apa yang buruk adalah segala sesuatu yang menghasilkan ketidaknikmatan. Akan tetapi, pengikut Epikuros yang disebut Epikurean tidak membatasi kesenangan hanya secara badaniah saja, melainkan juga batiniah atau rohaniah. Kaum Epikurean membedakan kenikmatan atau keinginan menjadi 3 golongan, yaitu keinginan alami yang perlu, keinginan alami yang tidak perlu, dan keinginan yang tidak sia-sia. Keinginan alami yang perlu itu seperti makanan. Keinginan alami yang tidak perlu itu seperti makanan yang enak. Dan keinginan yang sia-sia adalah seperti kekayaan. Hakikat nikmat terdiri dalam ketentraman jiwa yang tenang, yang tidak dapat dikejutkan dan dibingungkan. Dalam ataraksia, kebebasan dari perasaan risau dan terkejut. Manusia hendaknya hidup sedemikian rupa sehingga tubuhnya tetap sehat dan jiwanya dalam keadaan tenang. Karena itu, ia terutama harus menghindari apa yang menyakitkan dan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Nikmat lebih dilihat secara negatif, sebagai kebebasan dari rasa sakit dan penderitaan daripada secara positif, sebagai perasaan puas. Keinginan yang memberikan kebahagiaan yang paling besar adalah keinginan pertama dalam diri manusia. Namun, pemenuhan keinginan itu haruslah dilakukan secara sederhana. Hal itu demi tercapainya ataraksia. Kebijaksanaan menuju ataraksia. Untuk meraih kenikmatan, Epikuros sangat menegaskan kebijaksanaan. Orang bijaksana adalah kenikmatan hidup. Ia pandai mempertimbangkan apakah ia akan memilih nikmat atau rasa sakit. Dapat saja seseorang memilih nikmat sesaat namun menghasilkan penderitaan kemudian. Dan sebaliknya, memilih rasa sakit sesaat untuk meningkatkan kenikmatan jangka panjang. Bukan perasaan-perasaan nikmat yang hanya sebentar saja yang menentukan apakah kita bahagia, melainkan nikmat yang bertahan selama seluruh kehidupan. Karena itu, hedonisme Epikuros menganjurkan agar manusia selalu menguasai diri. Orang bijaksana tidak akan memperbanyak kebutuhan, melainkan sebaliknya, membatasi kebutuhan-kebutuhannya agar dengan membatasi diri dapat menikmati kepuasan. Ia akan menghindari tindakan yang berlebihan.
ia akan mencari kehidupan yang tenang dan tentram. Itulah sebabnya ia memerlukan seni perhitungan yang dapat mempertimbangkan segi-segi positif dan negatif, sehingga ia dapat memilih apa yang dalam jangka panjang lebih mendekatkan diri pada ataraksia, kebebasan dari perasaan terganggu itu. Kebahagiaan pribadi. Etika Epikurean bersifat pribadi. Yang dicari adalah kebahagiaan pribadi. Ciri khas filsafat Epikuros adalah penarikan diri dari hidup yang ramai. Semboyan Epikuros adalah hidup dalam kesembunyian. Dalam arti ini, Epikureanisme adalah individualisme. Namun, ajaran Epikuros tidak bersifat egois. Epikuros mengajarkan berbuat baik seringkali lebih menyenangkan daripada menerima kebaikan. Menurut Epikuros, kebahagiaan terbesar bagi manusia adalah persahabatan. Epikureanisme tidak mencari nikmat sebanyak-banyaknya, melainkan memaklumkan seni kehidupan yang memaksimalkan ketenangan dan kebebasan dari penderitaan di tengah-tengah dunia yang mengejutkan. Ia memuji keutamaan-keutamaan seperti kesederhanaan, tahu diri, dan kegembiraan dalam sebuah situasi. Praktik ajaran Epikuros, membedakan baik dan buruk. Mempraktikkan ajaran Epikuros dituntut kebijaksanaan untuk membedakan baik dan buruk. Baik, mendatangkan kenikmatan. Tidak berarti memenuhi seluruh kenikmatan, karena ada kenikmatan yang justru menghasilkan ketidaknikmatan. Sementara buruk, yang mendatangkan rasa sakit tidak seluruhnya buruk. Karena membiarkan diri mengalami rasa sakit, justru dapat menghasilkan kenikmatan lebih besar. Dengan demikian, kebijakan atau wisdom dibutuhkan dalam memutuskan tegangan antara baik dan buruk. Di awal suratnya, Epikuros mengatakan, "Let no one be slow to seek wisdom when he is young, nor weary in the search of it when he has grown old. For no age is too early or too late for the health of the soul. And to say that the season for studying philosophy has not yet come, or that it's past and gone, is like saying that the season for happiness is not yet, or that it's now no more." Hanya dengan terus belajar, seseorang akan dapat menjadi filsuf. Dalam arti, menjadi orang yang selalu tidak puas dengan berbagai jawaban dan terus mencari jawaban terdalam dari berbagai pertanyaan dan persoalan. Hanya orang dengan karakter seperti itu yang sanggup mencapai kebahagiaan, karena mampu membedakan antara perbuatan baik yang mendatangkan kenikmatan dan perbuatan buruk yang menimbulkan rasa sakit. Tidak perlu takut mati. Bagi Epikuros, takut akan kematian adalah sesuatu yang irasional, tersesat, dan keliru, sekaligus sesuatu yang rasional, sebab selalu dilatar belakangi oleh alasan. Bagi Epikureanisme, berpikir tentang kematian secara benar adalah bagian integral dari kehidupan yang baik. Asumsinya, jika kematian dapat dipahami dengan baik, maka kehidupan pun dapat dipahami dengan baik. Demikian pula sebaliknya. Pada paragraf ketiga surat kepada Monoeseus, Epikuros menulis, "Biasakan dirimu untuk meyakini bahwa kematian tidak berpengaruh apa-apa kepada kita, karena yang baik dan yang buruk mengandaikan adanya kemampuan kita untuk merasakan sesuatu. Padahal kematian adalah ketiadaan semua perasaan. Itulah sebabnya pemahaman yang tepat bahwa kematian tidak berpengaruh apa-apa pada kita akan membuat kehidupan fana, akan menjadi bisa dinikmati. Hidup tidak kekal, tetapi kita harus menyingkirkan hasrat akan kekekalan." Mengapa Epikuros memiliki pandangan demikian tentang kematian? Kehidupan merupakan sesuatu yang alamiah, yang memiliki serangkaian peristiwa dari kelahiran hingga kematian. Kenyataan alamiah ini harus diterima sebagai bagian dari kehidupan dan merupakan salah satu peristiwa kehidupan. Jadi, intinya, kematian pastilah datang dan dialami setiap makhluk yang bernyawa. Menurut Epikuros, ketakutan pada kematian adalah kebodohan. Yang penting adalah kehidupan,
Dan yang terpenting adalah mengisi kehidupan, bukan menyia-nyiakan waktu untuk berdiam diri karena takut akan kematian. Bagi Epikuros, kehidupan lebih berharga karena hanya dengan kehidupanlah manusia memiliki kemampuan merasakan sesuatu. Melalui kemampuan mengindrai, manusia sanggup membedakan hal yang baik dan buruk. Perbuatan itu merupakan bagian dari salah satu peristiwa yang merupakan rangkaian kehidupan. Dalam bahasa sehari-hari, daripada menyiksa diri dalam ketakutan akan kematian dan hukuman setelah kematian, lebih baik kita menjalankan kehidupan sekarang yang lebih menyenangkan. Demikian ungkap Epikuros. Tuhan tidak campur tangan dengan kehidupan manusia. Menurut Epikuros, Tuhan tidak campur tangan dengan kehidupan manusia, sehingga tidak akan ada tempat seperti Hades atau neraka. Tidak ada pengadilan terakhir atau hari kiamat, sebab hari kiamat adalah hari ketika aku mati. Ketika aku mati, maka duniaku juga berakhir. Ketika aku mati, maka seluruh kenangan, cita-cita, dan harapanku hancur berantakan. Kematian tidak hanya akhir dari jiwa dan tubuh, tetapi juga akhir dari semesta pengetahuan dan pemahamanku akan dunia. Dengan demikian, kematian tidak hanya berdimensi metafisis, tetapi juga epistemologis. Kehidupanku ini hanya untuk sekali saja, dan kematianku juga hanya datang sekali. Janji akan adanya reinkarnasi tidak menjamin adanya ketenangan jiwa. Meskipun nanti aku dilahirkan kembali, tetap saja aku saat itu bukan aku lagi yang sekarang. Aku dalam kelahiran berikutnya tidak mendiami wajah yang sama, lingkungan yang sama, perangai yang sama, nama yang sama. Aku sama sekali berbeda dengan aku yang dahulu. Bahkan aku sama sekali lupa akan kehidupanku yang dahulu. Kematian jelas menjadi akhir dari aku yang sekarang. Demikianlah cuplikan dari buku The Power of Ikigai dan Rahasia Hidup Bahagia ala Orang-orang di Dunia Lainnya, karya penulis Asti Musman. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Psikologi Corner, Yogyakarta 2020. Cetakan pertama Desember 2020. Tentunya yang saya sampaikan hanyalah cuplikan kecil dari buku The Power of Ikigai ini. Ada banyak hal-hal besar lain yang disampaikan oleh penulis. Untuk pengalaman dan pemahaman membaca yang lebih baik, saya sarankan teman-teman untuk membeli bukunya sendiri dan membacanya sendiri. Kalian bisa membeli bukunya di toko buku kesayangan kalian atau di website kesayangan kalian. Sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.